chat salah kirim itu terjadi. Ai, naik apa? Masih maem. Nah, kutip perselingkuhan. Tanyakan Ai naik apa masih maem, berarti kan Ai itu ayang ya. Tapi masa ketahuan salah kirim chat aja langsung bunri, res. itu kan nggak masuk akal ya. Ternyata aku salah kirim. Apa yang harus kulakukan? Aku buang HP gitu. Masih gitu. Sedikit demi sedikit sudah mulai terkuak. Siapa dia? Ternyata dia adalah istri orang. Terungkap Pak Arya Daru minum 20 butir pil CTM. Buat apa? Nggak alergi juga dia. Hai guys, sobat-sobat Let's Go. Masih kembali lagi sama Let's Go ya. Kita masih update kasusnya dari Pak Arya Daru ya. Kalian tahu nggak beberapa informasi terbaru ya? Bahwa ada 2 zat kandungan, Let's Go juga udah pernah bahas di video sebelumnya. Itu yang ada di dalam tubuhnya Pak Arya Daru ya. Yang pertama paracetamol, yang kedua CTM. Nah dugaannya ya, Pak Arya Daru ini minum sampai 20 butir lebih obat tersebut. Nah pertanyaannya kan siapa yang nyekokin dia? Nggak mungkin dia minum sendiri dong. Pasti dicekokin dong, coy. Makanya dia bisa lemas, ngantuk, berat, tidak berdaya. Itulah di saat pelaku melilit palanya dengan lakban, coy. Nah, jadi kalau kalian tahu ya bahwa keluarganya memberikan informasi ada 2 kandungan paracetamol dan CTM. Itu terdapat di otak, empedu, limpa, hati, lambung, darah, ginjal, urin. Wah, banyak ya, coy ya. Nah, di sini Let's Go cari ya. Kira-kira kalau sampai ke otak dan ginjal, dosisnya berapa sih yang kita harus minum gitu untuk obat ini? Nah, kalau Let's Go cari-cari, kira-kira minimal itu harus minum sekitar 15-20 butir kalau udah sampai otak dan ginjal gitu. Paracetamol ini maksimal ya, itu 4000 mg per hari atau 8 tablet gitu, maksimal. Tapi kalau sampai otak dan ginjal itu sampai 15-20 butir. Nah, kalau CTM itu per harinya maksimal 6 tablet, guys. Nah, kalau overdosis itu di atas 8-10 tablet. Nah, kalau kandungan CTM ini ada di darah, di hati, ginjal, empedu, dan urin, dosisnya ini lumayan tinggi sekali ya. Ini perkiraan kasar aja. Ini perkiraan kasarnya itu bisa puluhan butir, alias 20 butir ke atas. Nah, apalagi di badannya itu terdapat 2 kandungan ini, paracetamol dan juga CTM. Kalau kalian yang alergi gatal-gatal ya gitu. Kalau Let's Go waktu kecil pernah kayaknya kayak cacar-cacar gitu pakai CTM itu kan efeknya itu ngantuk berat, capek gitu. Capek akan kehidupan ini gitu. Ngantuk gitu. Kalau campuran paracetamol dan CTM ini dalam jumlah banyak ya kira-kira sekitar paracetamol mungkin 15 butir, CTM itu 20 lebih, 20-40 lebih. Ya dugaannya Pak Arya Daru lemas karena ini. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Arya Daru memang sengaja minum paracetamol dan CTM di mana dia tidak ada alergi, di mana pada saat tersebut dia nggak sakit gitu. Kalau sakit mungkin karena gerimis di rooftop ya. Kan karena rooftop gerimis-gerimis. Paling minum paracetamol 2 gitu. Ya nggak 15 langsung dong. Ya kan? Kalaupun memang dia minum obat itu, berarti kan obat itu atau bungkus dari obat CTM dan paracetamol itu pasti ada di sekitaran sana. Di pinggir tempat tidur, di sebelah kasur, di meja tempat di kamarnya. Nah, sedangkan kepolisian kan tidak menggunakan bungkus-bungkus tersebut sebagai alat bukti yang kuat. Nah, di sini kan kepolisian selalu bilangnya, oh dia melakukan itu tanpa adanya orang lain gitu. Kalau misalkan ada bungkus CTM dan bungkus paracetamol di sebelah tubuh Pak Arya Daru, polisi sangat mudah sekali bilang, oh dia memang lihat palanya diri sendiri pakai lakban, guys. Tapi sebelum itu dia minum CTM sama paracetamol. Ini bungkusnya ada di sini 2 selop. Nah, 2 selop abis ini, pakai nasi dia, dijadiin lauk ini. Ya kan, bisa jadi gitu kan, dijadiin lauk sama dia, pakai nasi. Nah, masalahnya, kecurigaan Let's Go, CTM ini, terutama CTM ini ya, menurut Let's Go dia digerus guys. Digerus, lalu dicampur ke minumannya. Terutama kalau kalian bisa gerus CTM ini kan obatnya kecil-kecil banget ya, kalian lihat ya kan, kecil-kecil banget ya. Kalian gerus, jadi serbuk-serbuk, bisa campurin di minuman. Efek sampingnya ya, coy, ngantuk parah tuh CTM coy. Kalian nggak percaya, beli. Jangan minum 20 butir langsung ya. Ya minum 6 lah. Bobo kalian coy. Dan pasti kepolisian ya menunjukkan barang buktinya itu ya CTM dan paracetamol, bukan kodam-kodam ini, kondom dan pengaman ini. Tapi kan highlight di awal kan ini ada kodam, ada Daru, ada kodam, kondom dan pengaman. Nah, hubungannya kodam dengan date pala lakban ini yang kita nggak terima. Nah, kalau Let's Go cari di internet ya memang kalau udah sampai otak dan urin ginjal itu kemungkinan perkiraan kasarnya lebih dari 10 tablet dia minum sekaligus gitu. Apakah CTM ini dicampurkan ke minuman-minuman pesanan online-nya? Nah, pertanyaan Let's Go kan
Ketika HP-nya hilang, siapakah orang yang memesan makanan dan minuman online untuk Pak Arya Daru? Nah, ini pertanyaan kita semua, guys. Itu informasi yang pertama ya. Yang informasi kedua adalah supir taksi. Ini Let's Go dapat dari TikTok juga. Nah, kabarnya saat pertama kali korban naik taksi, saksi ya, si supir taksi ini menanyakan kepada korban terkait e-tol ya, Kemudian saksi melihat korban sedang melihat ke arah belakang. Oh, berarti Pak Daru lihat ke belakang dia. Wah, ke belakang gitu. Ngelihat ke kiri dan juga kanan seolah-olah sedang mengawasi seseorang dan terlihat tingkah laku yang panik seperti ada seseorang yang mengikutinya. Nah, ini kan statement ya. Ini yang Let's Go dapat, ini dugaannya dari supir taksi yang mengantar Pak Daru. Ada masuk akal ketika Pak Arya Daru di rooftop, dia celingak-celinguk. Masih ada nggak orang yang ngikutin saya ya? Nah, itu yang pertama. Kalau dia diikutin. Atau yang kedua, mana nih orang yang nyuruh saya ke rooftop ya? Gitu. Yang nyuruh saya naruh tas di lantai 12 ya, udah datang belum ya? Nah, kenapa statement sepenting ini tidak disebutkan oleh pihak berwajib? Nah, ini pertanyaan kita kan? Kenapa pertanyaannya? Ini kalau menurut Let's Go ya. Karena netizen sekarang pinter-pinter guys. Kalau tanda kutip pihak berwajib yang memberikan informasi atau fakta yang mereka ketahui ke internet, takut-takutnya netizen ini terlalu pinter. Karena kita bisa nyari sendiri ya. Kalau kita dengan analisa detektif netizen aja, itu kan banyak banget hal-hal baru yang ternyata memang kita benar, guys. Apalagi kalau diungkap seperti ini. Kita bisa cari langsung tuh supir taksinya. Oh, kamu supir taksinya? Coba ceritain. Nah, kayak KDM dulu kasus Vina, Pak Tony dulu kasus Peggy Kulba. Nah, jadi netizen itu tanpa perlu pihak berwajib, kita langsung samperin orang-orang yang terlibat gitu loh. Let's Go sih, dugaan Let's Go ya seperti itu ya. Kenapa kita nggak dikasih informasi terbaru ya? Karena takutnya netizen ini ngikut gitu ya kan. Ngikut, dia ketahuan deh, kita udah capek-capek menutupi. Kalau ada oknum ya, nih kalau ada oknum dugaannya ada oknum ya. Ada oknum yang melindungi pelaku dugaannya gitu. Dikasih tahu informasinya, kita tahu deh. Informasi-informasi ini palsu semua. Pak Siswanto kemarin bilang jam 10 ketemu Arya Daru. Ternyata dia molor kan. Nah, jaga kosan apa jaga apa kamu Pak Siswanto? Nah, jaga kosan apa jaga nama baik kamu? Hah? Nah, banyak banget yang curiga kenapa sih Pak Siswanto ini maksa banget di jam 8 pagi ya. Kan dari chat-chat yang beredar kan, istrinya kan minta ini, bisa nggak dibukain, digedor. Karena ini menyangkut keselamatan. Bahkan istrinya aja mengungkapkan ini menyangkut keselamatan, coy. Ini bukan curigaan, saya curiga suami saya selingkuh gitu. Saya curiga dia bawa cewek lain. Tapi ini dia bilang, ini menyangkut keselamatan, Pak, gitu. Tapi Pak Siswanto bilang, ya nanti tunggu jam 8. Nah, karena ngikutin Pak Siswanto nunggu jam 8, keburu apa? Keburu nggak selamat. Padahal istrinya udah bilang, ini penting keselamatan. Dari Pak Siswanto nunggunya jam 8. Ada apa di jam 8 ini? Kalau Pak Siswanto takutnya dimarah sama tetangga yang lain, kan udah ada istrinya Pak Daru yang tanggung jawab. Jangankan ganti jendela doang yang dirusak gitu. Tetangga bangun sama Pak Arya Daru, istrinya pasti dikasih kompensasi lah gitu. Maaf ya, ini suami saya takutnya kenapa-napa. Dan ternyata feelingnya istri Pak Arya Daru itu memang segitu tajamnya, coy. Dan masalah ini chat salah kirim, akhirnya udah dipublish juga kan, chat salah kirim ini guys. Ini chat salah kirim yang kita baca bareng-bareng ya, yang di TikToknya yang satu-satunya menurut Let's Go TikToker yang udah bisa ngomong sama keluarganya istrinya Pak Arya Daru, berarti ini valid. Jadi ceritanya chat terakhir adalah dari Pak Arya Daru ya gitu. Udah gitu tadi dramaku sama Pak Sam. Nah, dibalas nih sama istrinya. Yo wis, hitung-hitung istirahat di hotel sehari. Tapi sekarang udah nggak apa-apa kan gitu. Udah nggak apa-apa. Ya itu tadi barusan malah curhat soal Mbak Lena. Alhamdulillah, jam 9 nih, jam 9:15. Ya. Disinilah chat salah kirim itu terjadi. Chat salah kirim, jawabannya adalah, "Ai, naik apa? Masih maem." Nah, kaget dong menerima chat seperti ini. Ditanyalah oleh istrinya, "Hah? Sayang WA siapa?" Beda semenit doang tuh, ditelepon nggak diangkat. Jelang cuman 8 menit, HP-nya udah nggak aktif. Di sayang centang 1 terus di voice note. Voice note-nya 6 detik ya. 6 detik itu mungkin sekitar, "Sayang kamu WhatsApp sama siapa sih?" Nah, itu udah centang 1. Bayangkan guys, bayangkan percakapan ini ya. Istrinya dan Pak Arya Daru lagi curhat-curhatan masalah Mbak Lena. Terus tiba-tiba Pak Arya Daru ngechat gitu, "Ai, naik apa masih maem? Apakah
chatan ini adalah diperuntukkan untuk si Vera. Siapa namanya? Viru. Coba si V sih, lupa lah namanya. Si V ini ya. Nah, karena kan tadinya kan dia ketemu di mall. Kalau dia nanya, "Ai, naik apa?" Berarti, "Ai, pulangnya naik apa?" Dia tanya gitu. Masih maem. Berarti masih maem nggak di mall? Nah, ini pertanyaan Let's Go ya. Apakah chat ini diperuntukkan untuk si F ini, si V ini? Dan chatan ini yang bikin istrinya tuh panik setengah mati gitu. Oke, kita pakai teori liar dulu. Ini kita stop sampai sini, kita pakai teori liar. Dugaannya ya, jikalau ini memang chatan tanda kutip perselingkuhan. Dugaannya, ada cinta segitiga, dugaannya. Dengan menanyakan Ai naik apa masih maem, berarti kan Ai itu ayang ya, kita dugaannya seperti itu. Tapi masa ketahuan salah kirim chat aja langsung bunri, res. itu kan nggak masuk akal ya. Masa ketahuan dia bilang sayang WA siapa, ya tinggal bilang oh salah kirim gitu. Atau cowok bisa ngeles lah, banyak lah jurus ngeles cowok lah gitu. Ya nggak tiba-tiba baru salah ngirim loh. Ini belum salah kirim foto loh, baru salah kirim chat loh. Kita kan semua pernah selingkuh berarti ya. Ya kan? Lebih tepatnya kita pernah ketahuan selingkuh berarti kan. Nah, ya kan nggak mungkin dengan chat seperti ini aja kita langsung bunri gitu. Otak kemana-mana gitu loh. Pasti kan salah. Kita pertama mungkin salah chat, ya bisa. Salah kirim foto, bisa. Pap-pap kan, salah kirim video gitu. Atau enggak, setelah dia salah kirim chat, HP-nya tuh disadap sama istri, baru masuk akal. Ketika hal ini yang bikin dia stres gitu. Untuk seorang diplomat ya, yang kepintarannya tuh di atas rata-rata, coy, dia salah kirim cuman Ai, naik apa, masih maem. Terus dia sadar gitu, ternyata aku salah kirim, apa yang harus lakukan? Aku buang HP gitu. Nah, masa gitu? Di HP itu ada foto-foto anak istri, ada mungkin tiket pesawat, ada data kerjaan, ada nomor telepon orang tua. Masa dengan salah kirim chat ya, aku panik, aku salah kirim, aku buang HP-ku gitu. Dan ini selang 8 menit loh, baru centang 1. 8 menit loh, dia buang HP, dia stres, apa yang harus aku lakukan ya? Aku lebih baik aku ke kantor dulu gitu. Aku merenung di rooftop. Nah, di rooftop dia celingak-celingu, kenapa aku bisa salah chat kepada istriku ya? Apa yang ada di otakku selama ini? Itu bro, itu nggak masuk akal banget sih menurut Let's Go, itu nggak masuk akal banget ya. Kecuali dia salah kirim foto lagi, tanda kutip dugaannya bermesraan dengan wanita lain, ya kepikiran mungkin gitu. Tapi ini cuman Ai, naik apa? Masih maem. Wah, tuh. Ini terlalu rendah dan terlalu dasar ya, terlalu permukaan untuk kita bisa sebut hal ini yang menyebabkan dia bunri gitu. Dan bunrinya nggak juga hari itu, coy. Bunrinya mungkin 3 hari kemudian kalau memang ini terlibat cinta segitiga ya. Setelah dia salah ngechat, terus istrinya nyamperin ke kosannya nanya, "Kenapa kamu salah chat?" "Maaf, sayang, aku nggak selingkuh." "Mana HP-mu?" Udah dilihat HP-nya, bukti-bukti perselingkuhan ada. Di saat seperti itu, istrinya minta cerai, baru dia bunri di situ karena stres. Ini salah chat doang, dan bahkan istrinya nanya, "Sayang, WA siapa?" "Sayang." Nah, dan bahkan nggak ada kalimat-kalimat marah di sini, coy. Ini aneh banget gitu. Dan kejadian hilangnya nyawa Pak Daru di hari itu juga, selang berapa jam doang, di atas jam 12 malam, istri ini nelponin Polsek Menteng ya, yang kebetulan Polsek Menteng ini deket banget dari tempat tinggal Pak Arya Daru gitu. Dan itu juga nggak diangkat, guys. Nggak heran sih, Let's Go. Ya, mungkin jam 12 malam lagi bobo juga sebelah Pak Siswanto tuh gitu, Polsek Menteng apa gimana? Atau Pak Siswanto lagi bobo di Polsek Menteng, nggak tahu juga ya gitu. Yang jelas si istri cerita sekitar banyak banget dia telepon ke Polsek Menteng ya gitu, di atas jam 12 malam tidak ada respon dari Polsek Menteng. Nah, jadi si Pita ini, si istrinya bingung mau minta tolong kemana. Dan di sini kan juga dari WhatsApp yang ada kan dia bilangnya ini menyangkut keselamatan. Nah, keselamatan berarti si istri ini feelingnya segitu kuatnya, bro. Dia udah nggak mikirin ini masalah perselingkuhan dan apa-apa. Ini masalah keselamatan. Makanya dia minta Pak Siswanto, tolong dobrak. Saya khawatir sama suami saya. Karena ini menyangkut keselamatan. Ini bukan menyangkut perselingkuhan, Pak. Ini keselamatan. Kalau soal selingkuh-selingkuh, nggak mungkin dia nelponin polisian dong. Pasti dia nelponin temennya Arya Daru. Suruh ngecek ke sana, video call langsung. Berarti memang, menurut Let's Go, istrinya ini tahu sesuatu yang membahayakan keselamatan Pak Daru, coy. Informasi ya. Dan tips untuk teman-teman, kalau sekarang mungkin kalau kalian selain nyimpen nomor polsek,
simpen nomor damkar deh. Kayak damkar lebih ngangkat telepon daripada polsek gitu. Karena polsek Menteng mungkin sibuk juga ya gitu. Ada kasus-kasus lainnya yang mungkin mereka harus tangani gitu. Sama seperti Pak Siswanto mungkin harus jadi jam 8 pagi gitu. Kalau damkar kan 24 jam. Sigap, cepat, fast respon. Nah, coba mulai sekarang kalian simpen nomor-nomor damkar terdekat kalau ada apa-apa. Tapi menurut Let's Go, kalau banyak orang pertanyaan kenapa sih istrinya ini diam aja dan lain-lain, Let's Go malah berpikir sebaliknya, guys. Si istri ini hebat banget menurut Let's Go. Kenapa? Karena dia tuh feelingnya bener banget, coy. Dia punya feeling suaminya nih ada sesuatu, ada masalah terkait keselamatan. Bayangkan feelingnya dia ini diamini juga oleh orang-orang yang nelponin, yang dia telepon gitu. Diangkat sama Polsek Menteng, didobrak sama Siswanto. Masalah keselamatan Pak Arya Daru itu mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi, Let's Go mengerti kenapa sekarang istrinya tuh sedown ini, sejatuh ini, segak berdaya ini, karena dia di hari kejadian, feelingnya dia tuh ngerasa, ini suamiku kenapa-napa. Ini masalah keselamatan. Dan ternyata bener. Suaminya nggak selamat. Bayangin gimana perasaan istrinya. Dia tahu dia bisa menyelamatkan suaminya ketika itu. Semuanya dia teleponin satu-satu. Tapi semuanya menunda-nunda. Pak Siswanto nyuruh jam 8 pagi. Telepon Polsek Menteng nggak diangkat. Feelingnya dia itu segitu kuatnya, guys. Dan ternyata feelingnya dia bener. Gila, itu hancur sih. Menurut Let's Go, istrinya Pak Daru kenapa seancur ini dan nggak mau muncul di publik, ya feelingnya dia mungkin bener. Mungkin dia punya feeling juga, kalau aku muncul di publik, ya nggak selamat nanti bukan cuma suamiku nih. Aku juga, anak-anak juga. Mungkin nggak ada yang percaya sama feelingnya dia di saat itu. Tapi feelingnya ternyata bener, coy. Bener-bener bener gitu loh. Untuk hari ini ya, untuk saat ini, Let's Go ngerasa dia feeling tertepat, dugaan tertepat yang bisa kita ambil gitu loh. Apalagi sekarang dari keluarga bilangnya tidak ada usaha untuk bunuh diri sendiri. Ini pasti gara-gara orang lain. Kalau ini feelingnya dari istrinya, itu juga Let's Go rasa kita harus bantu dan percayai, guys. Kenapa? Karena ada kabar juga, ada informasi juga, istrinya Pak Daru ini itu ditawarin jadi lokal staff. Nah, ditawarin jadi lokal staff di tempat Pak Arya Daru bekerja. Nah, di Kemenlu atau di mana gitu tempat Pak Arya kerja, dia ditawarin jadi lokal staff. Dan pertanyaan kita kan, buat apa dia ditawarin? Nah, apakah ini bentuk kasihan? Tapi emang boleh gitu ya? Saya kasihan sama kamu, saya tawarin di tempat kerja suami kamu lah. Nah, ini aneh juga ya. Apakah ini usaha tanda kutip penutupan informasi? Karena kamu udah saya kasih jabatan kan, jadi kamu nggak usah lah ngomong-ngomongin suamimu. Yang terjadi biarlah terjadi. Sekarang menataplah ke depan. Mana informasi-informasi yang suamimu simpan di rumah Jogja? Saya mau lihat. Nah, dugaannya seperti itu ya. Apakah seperti itu? Kenapa dia bisa jadi dapat tawaran untuk jadi lokal staff? Nah, ini kita nggak tahu juga. Ada udang di balik batu kah? Ada door prize di balik jalan santai? Ada cabai dalam tahu? Ada musuh dalam selimut? Gunting dalam lipatan? Nah, kita nggak tahu juga, coy. Yang jelas dari CCTV ini juga disebutkan, CCTV yang beredar ya. Ini jam 23:25. Nah, ini keterangannya berdasarkan CCTV pintu masuk kos, korban terlihat korban sampai di kosan dengan tidak membawa tas gendong dan belanjaan. Tapi kalau Let's Go cek ya, dari CCTV sebelumnya, kalau kita hitung dari jam 23:23, dia baru masuk kos. Di jam 23:24 dia langsung buang sampah, berarti sampahnya udah disiapin dong. Nah, ini pertanyaan kita kan, jadi jam 23:23 dia masuk kos tanpa bawa tas. Kalau kalian lihat ini di jam 23:24, jelang 1 menit doang, dia udah keluar bawa kantong plastik hitam. Nah, yang diduga adalah sampah ya gitu. Tapi aneh juga ya, baru masuk kamar langsung ambil sampah gitu. Aneh sih. Kecuali kalau dia masuk kamar langsung ambil barang titipan, nah itu masuk akal ya. Oh, nanti kamu di rumah langsung ambil barang titipan ya gitu. Dia ambil barang titipan langsung keluar. Nah, jam 23:24, jam 23:25 dia masuk lagi ke kamar gitu. Menurut kalian, dari analisa kalian di jam 23:24, 23:25, jelang 1 menit semua, kira-kira wajar nggak Pak Arya Daru ini buang sampah dalam waktu 1 menit gitu? Baru masuk kos, buka pintu, sampah nih, buang nggak mau buang di depan, maunya buang di pagar gitu, bos. Nah, itu beberapa hal informasi terbaru yang banyaknya kejanggalan dan kecurigaan dari hal ini. Nah, menurut kalian guys,
dari beberapa informasi yang Let's Go sampaikan, yang mana menurut kalian menjadi highlight ini? Yang pertama Let's Go sampaikan ya obat-obatan di 20 tabletan gitu. Menurut Let's Go, ini salah satu cara dari pelaku untuk menggerus, menyikat ADP ya gitu. Kenapa? Karena mungkin dikasih CTM dulu, digerus, ditaruh di minuman atau di makanan, keminum. Itulah penyebab dia lemes ya gitu. Lemes nggak berdaya, baru dicekokin paracetamol dan lain-lain gitu. Masalahnya kan kalau kita lihat dari lilitan lakban yang sekejam itu, dan menurut Let's Go memang pelaku sekejam itu ya. Jadi nyekokin obat ke Daru juga itu termasuk dalam rencananya mereka sih. Kalau dia mau cari ngefly gitu. Kalau misalnya seorang Arya Daru, udah Let's Go bilang Arya Daru ini bukan pengamen ngelem. Pengamen ngelem minum CTM mungkin ngefly dia, fly gitu. Arya Daru diplomat, masa dia mau nge-fly pakai CTM? Ya kalau dia mau nge-fly ya pakai ke Thailand lah, ya kan? Ke Thailand kek, nyingeng kek. Masa seorang diplomat, aku mau nge-fly, beli CTM, aduh dia bisa beli apa? Dia bisa beli minuman beralkohol, dia bisa beli Azul tuh, duitnya banyak, buat CTM. Aneh. Itu dia bisa sampaikan dengan atas teman-teman ya, supportnya ya. Waduh, thank you banget untuk support yang luar biasa dari Lukyun. Wow, gila gokil Lukyun. Keren banget Lukyun, buset. Dibalas sama teman-teman Let's Go ya, ada yang bilang so sweet banget kamu Lukyun, keren banget Kak Lukyun. Support terus channel ini Kak, kamu keren banget, gila. Lukyun, lu keren banget coy. Nah, thank you banget ya. Dia bilang baru lihat nih video-video Let's Go, terutama yang sebelum ini. Kasihan banget, bengkak-bengkak biru. Ini ada sedikit buat beli salep lekas pulih ya. Makasih banget Lukyun ya. Masalah bengkak-bengkak biru ternyata masih guys. Ini guys, yang kena tonjok kemarin juga masih memar ini gitu, nggak hilang-hilang tuh, udah hampir 2 minggu ya gitu. Gila, thank you banget ya. Lukyun, old money Lukyun, thank you banget. Dari Sultan Hongkong kita, siapa lagi kalau bukan Sri Sultan kita, Sri Wahyu 8161. Sultan Hongkong, di komen juga sama teman-teman Sultan Hongkong. Makasih banyak. You are the best of the best, my Sultan Hongkong. Siapa lagi kalau bukan Sri Wahyu 8161. Thank you banget ya. Sri Sultan kita, best. Jadi yang saya Let's Go sampaikan, kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link sampai di bawah ya, kalian klik aja. Let's Go bisa bacain atau dari super tank aja seperti Lukyun dan juga Sultan Hongkong kita. Kita ketemu lagi di video berikutnya guys. Sampai jumpa lagi. Bye.